Oke teman-teman ya, jadi saat ini saya dalam proses pembuatan dak lantai teman-teman ya. Itu. Oke, ini dalam proses penganyaman besinya ya, atau proses pembesiannya. Oke, saya mau spill bagaimana prosesnya, bagaimana model pembesian yang benar untuk dak lantai. Oke. Ya, jadi seperti ini teman-teman ya, model pembesiannya untuk dak lantai. Ya, jadi bagaimana prosesnya teman-teman ya? Jadi teman-teman, kita awali yang pertama ya, untuk bagian bawah itu kita buat ukuran 20 cm kali 20 cm teman-teman ya. Jadi untuk bagian bawah itu ukuran jaraknya itu 20 cm kali 20 cm teman-teman. Setelah itu dilanjut untuk penganyaman yang besi yang di atas ini 10 cm kali 20 cm teman-teman ya. Ingat 10 cm kali 2 kali 10 cm. Cuman di bagian tengah itu kita buat tekukannya itu melengkung ke bawah ya. Kita tekuk ke bawah maksudnya. Nah, sehingga terbentuk ukuran 10 kali 10 cm untuk bagian bawah. Sedangkan bagian atas 20 kali 20 cm. Ya, untuk bagian tengahnya seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kenapa dibuat seperti itu teman-teman? Karena ya, kalau kita paham simulasi ya, simulasi beban ya yang diterima oleh dak seperti ini teman-teman ya, teman-teman pasti akan mengerti maksudnya dibuat seperti ini. Jadi ketika dak itu mendapat tekanan dari atas teman-teman ya, itu yang mengalami gaya tarik atau yang mengalami tarikan itu ada pada sisi bagian atas untuk bagian pinggirnya teman-teman ya. Gimana itu maksudnya? Jadi kalau ketika dak ini mengalami tekanan atau mendapat beban dari atas, karena otomatis itu beban itu memang dari atas ya untuk dak seperti ini, baik itu dari ke lemari, kursi ataupun tempat tidur, sehingga terjadi gaya tarik ya, atau beban tarik untuk bagian atas, untuk yang bagian pinggir teman-teman ya, bagian ya. Sedangkan yang bagian tengah yang mengalami gaya tariknya itu terjadi di bagian bawah teman-teman ya, yang di sisi ya. Jadi untuk yang sisi sebelah tengah ini teman-teman, yang mengalami gaya tarik itu adalah bagian bawahnya. Nah, jadi kenapa dibuat seperti itu ya? Jadi kenapa dibuat seperti ini? Jadi maksudnya seperti itu teman-teman. Jadi simulasi tekanannya itu, bebannya itu seperti itu. Dan satu lagi, ini harus dibuat seperti ini teman-teman ya, karena ini untuk membuat jarak antara besi anyaman yang atas dengan besi yang di bawah. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ya, untuk dimensi 3 kali 3 cukuplah memakai besi 8 teman-teman ya. Kalau memakai besi 10 bagaimana? Apakah lebih bagus? Ya, lebih bagus tentunya. Tapi untuk menghemat pemakaian besi atau menghemat budget, ini sudah cukup ya, sudah cukup untuk cukuplah untuk dibuat dak 3 kali 3 dengan besi 8 full. Oke, jadi seperti itu ya model pembesiannya, jangan lupa. Nah, ini kenapa kalau dibuat seperti ini teman-teman ya, ini seandainya tidak dibuat sistem seperti ini, 20 di bawah 10 di atas, ini akan memakan besi lebih banyak, yaitu 40 batang teman-teman. Sedangkan ini cukup memakai 30 batang ya. Dan fungsi ataupun kekuatannya pun sama teman-teman, karena dipakainya seperti ini. Karena kita paham ya, paham bagaimana simulasi ketika diberi tekanan di atas dak tersebut teman-teman ya. Ya, karena apabila diberi tekanan pada dak tersebut teman-teman ya, dak ini karena beban dari atas, tekanan dari atas, itu yang mengalami beban tarik ada pada sisi atas untuk bagian pinggir dan ada pada sisi bawah untuk bagian tengah, sehingga dibuat yang bagian tengah itu rapat di bawah, yang bagian pinggir itu rapat di atas. Oke, mudah-mudahan dimengerti, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung, like dan komen, dan juga subscribe. Bye bye.